Cuman ya sekarang kadang lihat teman-teman juga kan, wih, kerjaan pun maksudnya kan nggak harus di perusahaan besar, maksudnya gaji besar itu kan sebenarnya ya relatif juga. Cuman ada juga yang lebih bahagia dengan bahkan sekarang kan usaha-usaha online. Om, adakah? Ini cuma sharing-sharing aja. Wajar, manusiawi kita ada keinginan itu. Silakan, Bon. Kalau secara apa nih? Secara finansial, secara duit ya, secara uang ya. Wah, finansial bisa, terus secara pekerjaan mungkin di sini gini-gini aja nih kerjaan. Aku pengen survive nih. Kalau secara kerjaan sendiri aku jujur karena di bidang engineering ya, maksudnya bukannya aku menggampangkan kerjaan lain juga, cuman jujur aku masih banyak belajar. Aku datang ke sini juga nggak tahu kan di bidang construction tuh engineering itu apa aja sih yang harus kita pelajarin gitu. Ternyata luas banget dari yang kalau kita di mesin ya dari piping, dari pompa kalau di bidang ininya mechanical, ventilation, terus nanti ada sistem fire protection itu maksudnya jujur aku juga kaget ternyata boom sebanyak itu dan karena saking banyaknya jadinya mempelajari satu hal tuh nggak akan cukup waktunya jadi kayak belajarnya agak cuman surface-nya doang, belajar permukaannya doang. Oke. Dan ya itu sih, menurutku aku kalau secara kerjaan masih perlu banyak banget belajar di sini. Masih banyak banget yang bisa aku pelajarin. Dan maksudnya pun kalau aku bisa udah pelajarin semua itu udah aku dapet, mungkin kalau untuk loncat ke luar menurutku bisa mati. Cuman ya itu sih, kalau secara duit mungkin yang kata orang katanya udah yang hampir paling bagus lah ya kalau di Indonesia secara uang. Cuman ya namanya juga manusia, pasti kalau lihat ada orang yang dapat, ada kok kalau katanya di sini lebih gede sih, kok di sini katanya lebih gede duit dapatnya, ya itu pasti jadi kepingin juga sih. Kadang lihat orang teman-teman yang kontraktor juga dapat duitnya lebih gede, walaupun ya mungkin kan kita kondisinya beda ya antara kontraktor sama permanen. Cuman kadang lihat, mereka bulanannya lebih gede, kadang kayak agak kecil sih, kayak apa kayak gini aja ya, apa aku loncat-loncat aja ya, jadi ikut loncat. Kepikiran sih, cuman ya nggak sampai pengen ada ya kemauan untuk sampai daftar belum sih. Oh belum, jadi sementara ini masih mendalami dulu ya, mendalami di bidangnya ini. Iya, dan ya sebenarnya kepikiran untuk kuliah lagi sih. Oh kuliah lagi ya. Jadi Boni ini memang pinter lah dia, lebih pinter dari gua lah. Gua masuk sini beruntung anjir. Pinter ngibul. Ya. Kalau dia agak pinter, dia masih ada keinginan kuliah. Gue juga kedorong sih sama orang-orang kayak gini buat kuliah, tapi kadang-kadang masa iya kuliah lagi, tapi ya masih istri pun juga dukung sih Bon, suruh kuliah lagi. Tapi gimana kalau seandainya maksudnya kan kalau kayak kamu kan apa ya, udah punya keluarga, terus kalau kuliah kan maksudnya jatuhnya penghasilan oke lah, mungkin masih bisa passive income kan kayak pasti bakal ngedrop juga kan. Pasti ya. Nah itu gimana kalau kayak gitu? Kalau udah berkeluarga ya untungnya istriku mendukung sih. Akhirnya aku sempat cerita nih ke istriku, yang aku pengen kuliah lagi, yang ya nggak apa-apa bagus. Tapi anak kita gimana nih? Ya nggak apa-apa katanya. Kamu kuliah aja. Jadi kalau istriku kayak gitu sih Bon, dia yang support aku untuk kuliah. Itu udah gua anjing. dia memang support sih. Untuk saat ini dia masih support. Kapan nih kuliah lagi? Memang lagi ada prepare buat kesana sih. Gue juga pengen nyoba beasiswa dulu lah. Kalau nggak ada ya gue biaya sendiri. Paling nggak insinyur lah Bon, pengen gue ambil Bon. Cuman ya kalau ngeliat sekali lagi sih yang menghalangi aku untuk ini ya, kuliah. Nggak ngambil kuliah di sini tuh menurutku ya, sorry ya, agak kurang di-appreciate nggak sih apa gelar S2 itu di sini? Iya, memang. Jadi ya mungkin kalaupun aku pun kepikirannya kalau ambil S2 ya pindah ke tempat lain. Kalau bisa keluar negeri kuliahnya siapa tahu akan dibukakan pintu. Aku juga belum tahu juga sih sebesar itu kah pintu untuk bisa kerja di luar negeri. Cuman pasti pandangannya ke situ sih. Kalau seandainya udah kuliah mungkin nggak akan mandang sini lagi sih. Iya, memang yang pasti ada ya perusahaan yang benar-benar yang menghargai S2 atau yang sama sekali bahkan di sini pun ada yang S2 tapi ya sama aja kayak kita. Iya, jalur sama juga ya masih sampai sekarang masih kayak kita. Kadang mikirnya pun maksudnya kayak oke, sekarang aku di posisi ini dengan S1 ku aja udah bisa kayak gini, udah bisa ngerjain kerjaan orang-orang senior. Betul. Ya itu yang kadang S2 terus males buat kuliah kan? Duitnya nggak ada, malah bayar. Nah, itu sudah. Dengar teman-teman yang dulu aku jujur pas mau awal kerja tuh ngeliatnya kayak kiblatnya kayak kalau bisa kerja di Jabodetabek. Soalnya kan kebetulan aku juga tinggal di Tangerang ya. Jabodetabek pokoknya biar deket rumah. Iya. Tapi ngeliat teman-teman yang kerja di Jabodetabek juga nggak senyaman itu loh. Maksudnya kayak dengan work hour yang I know. Yang lebih berat, dengan beban kerja yang mungkin lebih berat daripada kita, tapi terus ya mungkin gajinya juga nggak seberapa. Kalau aku ngerasa kalau dari sudut pandangku aku ngerasa nyaman karena mungkin aku belum punya keluarga juga ya, jadi aku nggak punya tanggungan di sana.
aku ngerasa nyaman-nyaman aja di sini. Jadi nggak ada kayak, aduh kalau ngerasa kerja tuh harus, beban banget harus ke site lagi. Nggak juga sih. Aku ngerasa nyaman karena ya tempat tinggal oke lah, nggak terlalu, makanan juga nggak terlalu, tapi seenggaknya masih bisa survive lah ya. Masih bisa hidup lah ya. Bisa hidup di sini. Ya gitulah Bon. Memang teman-temanku sendiri juga banyak yang masih belum beruntung ya. Yang kayak tadi Boni bilang masih ada kerja di Surabaya, yang dia mengiranya gajimu sana besar. Dan ya kalau kuakuin memang kita di atas rate-nya mereka untuk gaji ya. Untuk gaji kita di atas rate-nya mereka. Tetapi itu ada yang harus kita bayar juga. Terutama ya keluarga kita ninggalin keluarga. Kalau kita misalnya nggak tahu nih ya, ada apa-apa dengan keluarga kita nih. Ada apa dengan keluarga kita, kita nggak bisa langsung pulang kampung. Kita harus ngepasin jadwal pesawat, ya kan? Betul. Nah, itu ada resiko lah, Jadi wajar kalau kita mendapatkan nilai segitu. Tapi resikonya ya tadi, kita kehilangan seseorang itu kita nggak bisa langsung pulang gitu loh. Kita harus menunda tiket pesawat kita atau ngepasin tiket pesawat kita, ya seperti itulah Bon ya kerja di tambang. Terus ya itu sih sebenarnya aku juga kepikiran, maksudnya seandainya sekarang karena masih bujang ya, kalau udah nikah yang bakal berat, udah punya anak apalagi, maksudnya kayak ketika di golden age-nya kita punya anak pertama terus harus ditinggal ke site untuk kerja. Kalau dihitung itu kan kita juga ibaratnya anak sampai kuliah itu kita cuman ketemu mereka langsung itu cuman berapa? Sepertiga hidupnya dia kali ya, cuman berapa tahun? Saya cuma ya ada 1/4 lah mungkin, ya kan? 1/4 lebih ya, kayaknya nggak nyampe deh. Nggak nyampe, iya kita hidup banyak di sini. Jadi banyak di sini. Itu mungkin yang akan berat untuk nantinya ketika yang udah punya keluarga ya, harus kerja di site. Cuman ya ada juga yang betah. Betul, ada banyak yang sampai puluhan tahun banyak karena memang jiwanya udah di sini. Lalu dengan umur masih muda kayak gini nih Bon, banyak nggak nih cewek-cewek ini yang deketin dengan harta ya, otomatis ya? Kayak nggak sampai segitunya juga duitku sampai yang boni duitnya banyak nggak? Aduh rahimku anget. Ada nggak sih Bon? Sebanyak apa sih yang deketin nih Bon? Enggak. Karena jangan enggak anjing. Aku dulu juga pernah nih sebelum nikah, aku juga pernah muda anjing sebelum nikah. Jadi kita tahu lah. Terus berapa sih? Boni aja nih duitnya banyak nih. Nggak tahu ya kalau itu kan omongan cewek-cewek ya, atau gimana ya, nggak tahu mereka ngomonginnya gimana, cuman sampai sekarang sih enggak sih karena deket. Jangan-jangan lu aku juga kalau ketika pulang cuti juga kayaknya dugem ini aja enggak cuman kayak main motor gitu aja ya. Koprek motor, enggak yang nyari pasangan di sini ada kah? Siapa tahu ada keinginan nyari pasangan di sini biar lebih nyaman. Pinginnya siapa sih enggak yang kesepian, apalagi kalau lagi suster jomblo. Anjir, suster. Jomblo soalnya. Suster apa dokter nih? Dokternya aja, cuy. Nggak ada. Cuman ya itu pilihannya terbatas, namanya juga di site kan. Isinya laki-laki, batangan semua. Ya itu site apaan anjing? Ya enggak kepikiran dulu lah. Maksudnya kalau ada cewek ya ngechat aja paling gitu. Terus dengan lu gaji lu segitu nih Bon, masa iya ditabung-tabung aja Bon? Pengen ku ambil, kasih aku sini sudah. Ya itu sih karena ya itu aku rasanya belum melek finansial banget sih. Paling ya yang invest yang apa sih yang rutin gitu, yang masukin kayak reksadana gitu-gitu aja sih. Sama kan kita juga ada kebetulan di sini ada apa namanya yang Manulife yang saving plan begitu ya. Oh iya. Itu lumayan sih soalnya kan kita naruh berapa perusahaan nambahin sebanyak 50%. 100% malah. Oh 100% iya dia nambahin 100%. Jadi ya lumayan sih menurutku ya. Tapi kecil-kecil aja sih. Ya itu karena berapa? Kecilnya Freeport berapa nih? Ya karena aku juga nggak, karena ya belum merasa butuh banget sih. Mungkin ya itu sih. Anjing, itu yang jadi penyakit nantinya ketika udah tua. Kok nggak dari dulu sih ini invest. Ya itu sih. Terus aku ngerasanya kadang takutnya telat juga sih. Ada itu nggak Bon? Targetmu Bon? Targetmu dalam arti ya otomatis setiap orang punya target nih di hidupannya. Apakah kamu selamanya ada target di sini? Kamu bukan ngejar jabatan ya, tapi kamu ingin jabatan itu di sini, atau ada keinginan lain? Aku pengen pindah ke perusahaan luar negeri nih, atau apa? Dan targetnya berapa tahun nih? Pasti sih kalau target pasti juga pengen. Kalau bisa kan, kalau kita kan level-levelan di sini. Ya pasti pengen sih ngincar level. Kalau bisa naik level di ya 5 tahun itu mungkin agak ini ya. Kecepatan di beberapa orang, cuman ya pasti target kalau bisa naik. Cuman ya kadang lihat realitas juga di departemen kita kayak gimana. Bisa kemungkinan naik level tuh kan juga
ada namanya di sini pergaulan ya. Iya, tadi jilat sudah. Ya kedekatan dengan kedekatan keluarga ataupun kedekatan apapun itu yang ngaruh. Kalau aku sendiri ngerasanya aku kayaknya nggak akan dalam waktu dekat. Ya. Jadi di sini yang tadi yang sudah aku bilang nih ya, ada yang beberapa dibawa, ada beberapa dengan kemampuannya sendiri nih. Ya. Kalau si Boni dibawa siapa, Bon? Enggak lah. Waktu itu dibawa gitu sama Airfast toh. Oh iya. Sampai Bandung. Sama pilot. Sama pilot. Sendiri sih, kebetulan sendiri. Oh, sendiri. Itu juga jadi pertanyaan awal waktu ketika kita diterima, wih ada orang Freeport nih masih muda banget, ditanya dong, bawaannya siapa nih? Siapa? Terus kayak, aku juga nggak paham dong waktu itu kan bawaan tuh maksudnya bawaan apa, Jai? Oh ternyata maksudnya ada hubungan sama siapa? Ya kebetulan nggak ada sih. Oh, oke. Sama siapa juga di sini aku benar-benar jujur nggak pernah tahu tentang Freeport. Sama kita. Yang menginjakan kaki di Papua juga nggak tahu. Maksudnya nggak sama sekali nggak ada keluarga kita di sini. Iya. Kita bener-bener berangkat sendiri kan gitu. Sendiri. Ya nyari teman-teman kayak gini lah, sesama FGP. Ya kita memang di sini nggak dibawa siapa-siapa. Jadi untuk yang teman-teman nggak bosan-bosan lah, aku bilangin teman-teman yang masih belum beruntung untuk kerja di sini, coba-coba aja terus. Umur masih muda juga, silakan coba. Masih ada kok yang nggak dibawa siapa-siapa, ya kan? Masih ada, masih banyak yang nggak bawa siapa-siapa. Kesempatan sih untuk kerja di sini. Maksudnya ya itu pasti ada yang dibawa, cuman ya percayalah bahwa yang akan berhasil tuh ya yang orang-orang yang benar yang bisa survive lah. Dan sini si Boni ini menurutku luar biasa sih cuy. Dalam arti dia masih muda tadi bisa ini. Karena aku sendiri saat lulus gak langsung di sini cuy. Banyak yang bilang kayak gitu, Bon. Tolong nggak masukin. Aku bukannya nggak mau masukin. Yang pertama, kalian harus nyobain sendiri kerja keras, ya kan? Kalau kalian masih berharap sama seseorang, ya bakal gitu-gitu aja hidup kalian. Dan nggak asik. Dan aku ngeliatnya pasti beberapa orang pasti akan memandang sebelah mata sih ketika kita tahu, ini di bawah siapa orang nih. Betul. Wah ini artinya dipertanyakan lah kompetensinya. Iya bener. Sampai sekarang pun aku jujur aku sebagai orang yang kayak gitu kadang memandang sebelah mata orang yang datang ke sini pure karena punya hubungan atau relasi sama orang dalam. Itu ya istilah orang dalam itu jadi membuat orang kayak mempertanyakan kompetensi orang ini beneran bisa kerja di bidangnya kah atau memang cuman karena bisa dapat kerja aja. Kamu bisa ngelas nggak bisa. Oh nanti ngelas. Nanti sudah banyak yang seperti itu. Nah itu ada beberapa ya seperti itu, dan ada beberapa yang memang kerja kerasnya sendiri sampai di sini. Jadi kalian yang belum beruntung, saranku sih coba-coba aja terus. Mungkin rezeki kalian bukan di sini, masih dikasih rezeki yang tempat lain. Ya nggak apa-apa. Kalau kalian naik tingkat terus, coba aja terus kan gitu. Terus sumuranmu segini, Bon. Hobimu apa sih, Bon? Dengan gaji segitu pasti hobinya mewah nih. Hobinya masak, Mas. Hobinya masak, iya. Dia kita. Jadi kalau cuti ya pasti masak-masak sih. Aku kerjanya masak atau bikin roti, ya belajar baking roti dan kawan-kawan. Sekarang punya hobi baru sih karena COVID ini, main Vespa. Ya paling di rumah oprak-oprek, coba-coba beli aksesoris. Ya kayak gitu-gitu ya sih. Bukan hobi mahal sih jatuhnya. Ya. Sebenarnya ya itu traveling juga sebenarnya menarik sih. Aku ngeliat di sini apalagi orang-orang sini kan mungkin karena ketika udah pulang dari cuti pengen keluar negeri nih. Kemarin kejebak terus di site. Kebetulan ada uangnya cuman ya sekarang COVID. Jadi dia suka itu ya, traveling juga menarik juga, sangat suka sih, cuman ya itu. Ya alhamdulillah lah masih punya hobi. Aku sendiri nggak punya hobi, Bon. pulang gitu aja dah, ngurus anak kah, apakah udah nggak ada hobi apa-apa. Lalu di sini nih, Bon, kamu sendiri nggak ada target nih? Ada target? Nggak ada target. Ada target nggak nih? Yang tadi kan kamu bilang masih belum ada nih untuk saat ini untuk pindah tempat ya kan? Tapi masa iya dari awal berangkat aku harus merantau terus nih? Aku harus merantau, masa iya begitu anjir? Enggak juga sih, kadang salah satu parameter aku mikir aku bisa atau kompeten untuk bisa pindah ke tempat lain itu adalah ketika ya aku punya pengalaman dan aku benar-benar bisa kayak memegang apa yang sudah aku pelajarin di sini dan aku bawa keluar, dan aku ngerasanya itu aku masih banyak banget yang aku pelajarin gitu loh. Aku belum ibaratnya kalau keluar terus ke perusahaan lain di bidang yang sama, aku belum merasa pede bahwa aku bisa ngajarin orang lain. Maksudnya pasti aku akan keluar sini pengennya sebagai experience hire dong. Ya, dan maksudnya aku ngerasa experience hire itu juga memiliki tanggung jawab yang harusnya besar juga, di mana dia harusnya benar-benar udah punya experience di bidang dia dan sebelumnya. Harganya bisa dinego juga kan. Betul. Pastinya kalau experience kan. Harganya bisa pengen cuman kayak asal kerja, ya udah
oh kebetulan gaji lebih gede, tapi terus di sana juga pelongo-pelongo atau bingung. Ya itu yang aku hindari itu sih. Jadi aku pengennya benar-benar masih pengen belajar dulu sih. Jadi masih baik banget yang harus dipelajarin. Kita beda watak sih memang. Dalam arti si Boni ini loyal banget sama perusahaan. Enggak, bukan. Itu salah. Itu salah. Enggak gitu, bukan loyal terhadap perusahaan. Loyal terhadap ilmu. Oh, terhadap ilmu ya. Dia sangat menjunjung tinggi dengan ilmu yang dia. Enggak ilmu juga sih. Apaan anjing? Ya pokoknya ya idealismeku yang begitu lah. Oh ya, dia masih idealis lah. Terus tuh, dengan bumbu-bumbu di perusahaan nih, yang kayak tadi kamu bilang banyak penjilat dan lain-lain. Gimana sih cara kamu untuk mengatasi itu? Biar kamu masih bisa dipandang nih sama atasanmu. Oh ini sebenarnya Boni yang kerja sih, bukan dia. Itu apa sih yang kamu lakuin? Kalau jujur sama penjilat aku bodo amat. Paling aku omongin dari belakang aja sama temen-temennya kayak gini-gini yang punya sepaham yang kebetulan sama-sama bukan penjilat ya. Kalau kayak gitu benar-benar kayak peduli setan lah. Cuman ya itu paling dibuktikan dengan pekerjaan yang kita kerjakan tuh benar-benar yang ya pure kerjaan yang benar gitu loh, yang dan tidak mencoba mencari kredit atas kerjaan orang lain. Kalau emang ya kita yang ngerjain bener, oh ya udah emang Boni yang perlu dikasih kredit ya udah emang. Oh, jadi bener-bener kemampuan yang ditunjukin sama Boni nih teman-teman. Ya. Lalu gitu. Dari ya alhamdulillahnya kita masuk sini kita langsung dapat proyek besar kan ya? Ya. Ada conveyor ya? Ada conveyor ya. Di MLZ 504 509 lah alhamdulillahnya. Dan aku juga sering nanya-nanya ke Boni terkait ilmu-ilmu. Jadi di sini nih ada plus minusnya sih. Kita kerja kita bukan hanya di skup jurusan teknik sipil, ya kan? Ada mesin, industri, ada piping, ada apa lagi? Mekanikal, ada meteorologi apa sih? Metalurgi lah, electrical, instrumen. Jadi aku sendiri sering belajar sama mereka. Aku cuma pengen tahu dasarnya ilmunya mereka. Asik sih, di sini asik. Banyak ilmu yang didapat. Kalau yang mau cari, kalau yang nggak mau cari, ya sudah otak mati sudah di sini. Gaji besar ya kan, bikin males untuk pergi kemana-mana, jadinya ya begitulah kerja cuma monoton gitu. Ya. Terus biasanya kalau kamu ngatasin kebosananmu gimana, Bon? Di sini? Yo, iya. Ya ngerokoknya kayak gini. Ngobrol nyantai, ya, minum, main PES, minum teh kotak. Enggak, ya paling kalau di sini kita ya kayak tadi dibilang Iqbal, sebenarnya lumayan banyak fasilitas yang bisa apa ya menampung hobi-hobi kita kayak main futsal, olahraga pasti lengkap sih. Cuman karena PPKM ini. Paling ya kayak gini sekarang masak atau ngobrol. Ya sebenarnya itu yang membuat aku bersyukur masih di sini tuh karena masih benar-benar masih ada waktu luang nggak sih, kita pulang kerja tuh masih bisa bebas dari kerjaan. Ya mungkin ada yang dicariin bosnya untuk kerjaan, cuman aku ngerasa kita lumayan lepas lah. Kalau udah lepas dari kantor atau cuti apalagi tuh kita benar-benar kayak oke, kerjaan dikesampingkan dulu, waktu bebas tuh benar-benar dihargai lah. Betul. Jadi aku ya itu masih bisa ngumpul kayak gini pun ngerasa bersyukur sih ketika aku bandingin sama teman-temanku yang udah di Jabodetabek, maksudnya bisa keluar-keluar atau bisa beli makan yang enak-enak, tapi waktunya nggak ada. Iya. Ya kan? Kita kita emang secara itu yang kita yang tadi itu kita nggak ada, cuman jujur ketika pulang kerja yang bikin aku masih betah pun masih bisa ngomong sama temen-temen itu suatu yang ini sih, suatu yang lumayan berharga lah ya, priceless juga sih bisa. Ya salut sih memang, ya salut lah aku sama si adik satu nih masih kecil udah kerja di sini, luar biasa lah itu. Ya di sini banyak lah keluh kesahnya, banyak kita udah seperti saudara juga, apalagi waktu kita paling banyak ya udah di sini sama keluarga anak kita. Ya. Banyakan ketemu sama aku daripada ketemu bayinya. Sama bayinya cuma video call aja ya kan, sama anak-anak sama bocah-bocah ini lebih sering. Jadi gitulah teman-teman. Maksudnya dalam arti gitulah itu jangan membanding-bandingkan pekerjaan lah. Semua itu ada porsinya masing-masing dan yang didapat itu juga beda-beda. Lalu yang kesenanganmu itu juga beda-beda. Jadi jangan kamu memandang kita tuh enak. Sebenarnya kita juga ada titik-titik di mana kita bosen kerja di sini, itu wajar. Jadi semangatlah terus kan, semangat terus cari uangnya. Kalau lu masih semangat cari uang? Masih lah, nyari uangnya masih bocah nggak semangat anjing. Masih lah, masih nabung buat nikah nanti. Ya, belum ada pasangan yang mau nih sama Boni nih, silakan nih. Karena ya 0812 kasihan nih, masih solo aja dia, push ranknya masih solo cuy, nggak ada pasangannya dia nganggur ngajakin main PES ya kan, kasihkannya dia cuma main PES, minum, bacot, itu sudah kesengaya dia.
Oke Bon, kita saran-saran dulu aja nih buat teman-teman yang masih pingin masuk sini, yang masih belum beruntung. Sarannya apa nih buat mereka dari kamu Bon? Ini artinya untuk teman-teman yang mungkin masih kepikiran Freeport nih, wah suatu tempat untuk menimba karir yang bagus. Sebenarnya bagus sih pasti bagus. Aku juga nggak bagus lah. Bagus. Ada maksudnya kalau dibandingin sama tempat lain, ya salah satu yang bagus juga. Sebenarnya jalur masuk Freeport pun bukan cuma dari Freeport aja. Mungkin ya kalau ada yang masih mau dari kontraktor pun nggak ada yang bilang itu jelek juga kan. Betul. Malah banyak yang jauh lebih bagus daripada kita. Ini banyak yang belum tahu nih. Jelasin aja Bon, kontraktornya ada banyak juga kan? Iya, kita di sini kontraktor banyak banget. Ada yang di bidang operationnya, di bidang ya technical service kayak kita. Itu banyak. Jadi ya memang ya di mana sih kalau perusahaan operation, perusahaan energi itu pasti kan yang banyak tuh pasti kontraktornya malah daripada orang permanennya. Dan ya pintu karir untuk kontraktor sini pun banyak sekali kalau dilihat ini dan sangat bagus juga. Tapi ya kalau memang ngincernya memang dari Freeport, ya kalau sekarang yang aku tahu memang kita hanya dari FGP itu atau yang bisa disebut MT. Ya itu sebenarnya nggak susah-susah amat juga sih. Kalau bisa jangan sampai nyari orang dalam lah. Nggak ngaruh juga soalnya. Ada mungkin ya teman-teman kita yang FGP yang orang dalam teman bener-bener sedikit, malah sedikit banget. Oh iya sih, iya. Dari FGP ya? Iya, oh iya sedikit. Ya, FGP. Aku juga nggak tahu ya. Aku ngerasanya emang nggak terlalu susah sih tes-tesnya. Cuman ya mungkin beruntung-beruntungan atau... Beruntung-beruntungan Pak. Ya memang... Banyak ribuan orang yang berangkat cuma ratusan. Faktor beruntung juga ada lah Bun. Faktor beruntung ada dan ya... Kemampuan juga pasti. Kalau belajar ya ngapain? Belajar apa ya? Aku juga nggak belajar ya. Belajar... Apa yang dipelajari sih? Enggak, maksudnya untuk bisa masuk ke FGP itu... Ya itu sih kalau kalian udah... Pastinya teman-teman kan pasti ada yang juga udah nyoba lowongan di tempat sana sini dan tahu tesnya beda-beda tuh Pertamina kayak gimana ataupun yang PLN kayak gimana pasti kan tahu ya kurang lebih kayak gitu sih, nggak bakal susah-susah amat. Kalau memang Tuhan menakdirkan kalian untuk di sini ya udah di sini, kalau belum ya mungkin masih bisa dicoba. Kita sering sih nge-share terkait lowongan maupun FGP ataupun dari kontraktor. Pantengin aja Instagram kita nggak pelit-pelit secara informasi kok. Oh, nggak ada di sini ya? Nggak ada. Bisa nggak diedit ada? Oh, bisa lah. Kita nggak pelit informasi. Kita juga yang kita bisa bantu ke kalian ya kita cuma bisa menginformasikan aja ada lowongan. Untuk selebihnya itu silakan kalian fight sendiri. Soalnya ya itu, kalau kalian pun ngomong bisa tolong dong masukin ini CV-ku ke sana kemari. Sorry banget, belum koridor kita untuk masukin untuk bisa membantu kayak gitu sih. Jadi ya benar-benar pure luck and your own effort. Oke, kalau gitu Bon. Thank you nih Bon udah datang ke sini. Sorry ngerepotin. Besok kerja nih. Besok kerja lah. Kerja. Enggak izin sakit. Masih dicariin bos. Belum jadi bos soalnya. Ya udah kalau gitu Bon. Ya. Thank you Bon ya. Selamat sore Bon. Selamat sore.